Assalamualaikum Mamang-Mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Di video kali ini Mamang Thomas akan menjelaskan tentang bagaimana cara agar kita mampu bertahan di situasi ekonomi yang sulit ini. Seperti kita tahu Mamang-Mamang, di Indonesia ini angka pengangguran sangat tinggi ya. Itu yang menyebabkan situasi ekonomi kita sulit. Dan pada Mamang Thomas membuat video ini pada 26 Oktober 2025, pengangguran itu masih cukup tinggi. Data terbaru ya ini dari BPS pada bulan Februari 2025. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT itu adalah 4,76%. Dari total angkatan kerja Mamang-Mamang. Nah, jumlah pengangguran sekitar 7,28 juta orang Mamang-Mamang. Apa itu angkatan kerja nasional Mamang-Mamang? Jadi gini, angkatan kerja nasional itu artinya semua penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas ya, yang satu sedang bekerja atau dua sedang mencari pekerjaan atau pengangguran terbuka. Nah, itu yang disebut adalah angkatan kerja nasional. Maka termasuk dalam hitungan angkatan kerja karena siap dan mau bekerja. Itu adalah angkatan kerja, siap dan mau bekerja. Nah, contoh data sederhana dari BPS pada bulan Februari 2025 ya. Total penduduk Indonesia yang siap bekerja itu adalah 213 juta orang. Nah, angkatan kerjanya yakni ada 153,4 juta orang. Tetapi di sini yang bekerja ada 146,1 juta orang, Mamang. Maka dikurangi saja 153,4 dikurangi 146,1, yakni yang menganggur adalah 7,28 juta orang. Nah, kita dilihat di sini jangan berdasarkan angka tapi berdasarkan manusia ya ini yang Mamang. Satu orang 10 orang aja. Bayangin di kamar Mamang ada 10 orang. Nah, itu udah banyak ya. Ini ada 7,28 juta orang. Itu banyak banget ya. Itu yang nganggur di sini. Nah, dari situ akan muncul angka 4,76% antara hasil perbandingan jumlah penganggur dan angkatan kerja. Ya. Jadi 7,28 juta orang itu adalah 4,76% dari 153,4 angkatan kerja. Singkatnya Mamang, penduduk usia kerja semua yang berusia 15 tahun ke atas ya, dan angkatan kerja yang bekerja atau mencari kerja, bukan angkatan kerja yang sekolah tapi yang Mamang atau ibu rumah tangga atau lansia ya, itu adalah bukan angkatan kerja. Atau orang yang sehat walafiat tapi tidak mencari kerja. Nah, dari data BPS tersebut terlihat bahwa jumlah angkatan kerja kita sangat besar Mamang. Dan juga pengangguran kita masih sangat tinggi. Kenapa bisa begitu Mamang? Masalah yang paling mendasar dan paling fundamental adalah yakni overpopulasi tenaga kerja. Maka jumlah tenaga kerja yang terlalu banyak dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia Mamang. Itulah akar dari persoalan ekonomi dan sosial untuk jangka panjang Mamang. Kalau kita mau mengatasi pengangguran dan ketimpangan, kita harus mengatasi dan mulai mengevaluasi atau kita mulai sadar ya terhadap overpopulasi tenaga kerja ini. Nah, ada beberapa pendekatan yang Mamang yakni adalah pendekatan jangka panjang untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Masalah utamanya di sini adalah jumlah manusia yang siap bekerja terlalu banyak dibanding pekerja yang ada. Solusinya bukan hanya menciptakan lapangan kerja Mamang, tapi juga mengatur laju kelahiran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sini Mamang.
Maka langkah-langkahnya adalah yang pertama, pendidikan keluarga dan kesadaran keluarga berencana. Nah, di kesadaran keluarga berencana ini kan 2 anak cukup ya, mau dikampanyekan lah dengan cara apa? Dengan cara yang lebih modern di sosial media atau juga oleh pemerintah dikampanyekan melalui influencer ya, mamang. Tujuannya bukan untuk melarang punya anak ya, tapi meningkatkan kualitas hidup dan juga pendidikan anak, mamang. Karena kalau masyarakat yang menengah ke bawah mempunyai banyak anak, maka kualitas hidup anak-anak mereka akan berkurang ya. Tapi tergantung hoki. Nah, seperti itu ya, mamang. Dan apalagi yang kedua adalah pendidikan perempuan atau pemberdayaan ibu rumah tangga. Karena apa, mamang? Karena di negara maju itu seperti Korea dan Jepang itu menengah populasinya, karena perempuan-perempuan di sana tidak hanya lulusan SD atau lulusan SMP, tapi perempuan-perempuannya sarjana-sarjana ya, dan terdidik dan juga aktif untuk bekerja, sehingga apa? Sehingga usia menikah dan jumlah anak akan menurun. Nah, itu di sini perempuan yang harus menaikkan kualitas pendidikan, mamang. Maka kan di Indonesia mah ada, ngopi dulu ya, ada stigma gitu ya, ngapain wanita sekolah tinggi-tinggi gitu mau di dapur kerjanya. Nah, itu harus dihentikan stigma seperti itu, mamang. Karena apa? Karena untuk menekan jumlah overpopulasi, maka wanita harus terdidik di jenjang pendidikan yang tinggi dan juga apa? Dan juga karena wanita bekerja akan menurunkan overpopulasi yang di Indonesia itu sudah banyak sekali masyarakatnya. Apalagi yang ketiga, pendidikan karakter dan karir sejak dini. Jadi yang didik juga bukan hanya akademisi tapi juga karakter ya, mamang. Karakter apa? Karakter yang sopan, karakter yang jujur, seperti itu ya, mamang. Itu harus sejak dini. Dan pendidikan karir juga, cita-cita apa, nah itu yang harus dilakukan. Anak-anak diajarkan perencanaan masa depan, cita-cita ya yang tadi mamang bilang, dan juga tanggung jawab keluarga agar tidak menikah atau memiliki anak terlalu muda. Itu harus diajarkan di usia dini, mamang. Usia ya sekitaran SMA lah, seperti itu. Harus juga didukung oleh orang tuanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk kuliah, karena banyak di sini sudah banyak di Indonesia ya untuk yang namanya beasiswa untuk kuliah. Jadi tidak terpungut biaya, apalagi orang-orang yang atau siswa-siswa yang baru lulus sekolah menengah atas. Banyak beasiswa yang tidak akan memberatkan orang tua. Nah, untuk pendekatan jangka menengah, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia overpopulasi agar tidak selalu buruk kalau manusianya produktif ya. Overpopulasi itu tidak buruk kalau manusianya produktif dan juga apa? Dan juga terampil. Maka solusi berikutnya adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja, mamang. Bukan sekedar menambah jumlahnya. Maka langkah-langkah yang pertama adalah merevitalisasi pendidikan SMK dan kursus kerja nyata, karena fokusnya kita itu tidak sesuai dengan apa yang dunia kerja butuhkan ya. Kita itu harus benar-benar dunia kerja butuhkan apa, dan itu sekolah menengah SMK dan kursus-kursus itu harus sesuai dengan dunia kerja. Dan juga bisa kita ke skill teknik, skill kuliner ya, skill digital di sini, dan juga usaha menengah ya, UMKM. Pastikan link and match ya, atau bekerja sama antara perusahaan dan juga sekolah. Maka dari itu akan
match gitu, akan ngeklop antara dunia pendidikan dan dunia perusahaan. Dan juga harus dilakukan pelatihan orang atau reskilling dan juga upskilling atau menaikkan skill gitu ya, yakni program pemerintah atau program swasta untuk meningkatkan skill-skill dari para pekerja. Contoh buruh pabrik ya, harus ditingkatkan skillnya, belajar digital marketing, supir ojek yang belajar logistik dan lain-lain. Dan juga adalah dukungan dari para wira usahawan muda ya mamang-mamang atau UMKM, harus dengan didorong generasi muda untuk menciptakan lapangan kerja sendiri, bukan hanya bekerja. Nah, serta apa yang harus kita lakukan, yakni menambahkan bantuan modal. Selain bantuan modal, harus juga ada pelatihan manajemen dan juga harus ada akses pasar digital, seperti itu ya mamang-mamang. Dan ada juga pendekatan jangka pendek, yakni meningkatkan daya serap lapangan kerja. Nah, tenaga kita sudah banyak ya mamang-mamang, maka solusi secepatnya adalah meningkatkan daya serap industri terhadap tenaga kerja, seperti itu ya mamang-mamang. Maka industri itu harus dipermudah ya mamang-mamang untuk berdiri di Indonesia ini, karena itu adalah solusi jangka pendek mamang-mamang. Nah, langkah-langkahnya adalah mendorong sektor padat karya. Nah, sektor padat karya ini apa? Ada pertanian harus digencarkan, harus lahan-lahan harus dibuat untuk bertani, mamang. Manufaktur, motor, mobil harus diperbanyak, mamang. Izinnya dipermudah. Dan juga apa? UMKM harus diperbanyak, membuat usaha ayam bakar, membuat usaha keripik. Nah, itu harus diperbanyak, dan sektor-sektor ini bisa menampung banyak tenaga kerja sekaligus. Makanan olahan yang tadi memang sebutkan, tekstil, dan juga apa? Memodernisasi pertanian. Nah, yang kedua adalah pemerataan ekonomi ke daerah. Nah, jangan sampai lapangan kerja itu terkonsentrasi di kota-kota besar saja, memang harus juga dibangun di desa, dan juga industri lokal harus dikembangkan agar apa? Agar urbanisasi dan pengangguran di kota berkurang. Apa itu urbanisasi? Urbanisasi adalah merantaunya orang-orang desa ke kota, dan juga di kota juga banyak orang yang nganggur. Maka di desa itu harus diratakan untuk ekonomi, untuk manufakturnya. Dan juga apalagi mamang-mamang, yang jangka pendeknya adalah digitalisasi atau ekonomi kreatif. Nah, ini gimana caranya mamang-mamang? Arahkan anak muda itu ke sektor baru ya, yang modern, konten kreator misalnya, kuliner online atau jasa digital, dan banyak lagi ya, digitalisasi. Dengan begitu, overpopulasi ini bisa berubah menjadi kekuatan yang sangat produktif, mamang-mamang. Kesimpulannya adalah, cara mengatasi overpopulasi ini bukan hanya sekedar mengurangi jumlah penduduk saja, mamang-mamang, tapi mengubah manusia dari banyak tapi lemah menjadi cukup tapi kuat dan juga produktif. Sekian saja dari Mamang Thomas. Kritik dan sarannya silakan kirim di komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.